Tapi sebagian besar sudah Python ya. Mungkin ada yang ya 2 atau 3 orang yang dulu masih menggunakan C ya. Oke, untuk struktur dasar ya di dalam pemrograman itu ini ya, ada beberapa operator ya. Operator ini pun bermacam-macam ya. Ada operator penugasan ya, operator aritmatika, perbandingan, logik, kemudian ada apa namanya membership ya, keanggotaan, identitas, ada gerbang logika bitwise ya. Jadi banyak operator sebenarnya gitu ya. Kemudian ini juga di C juga sama ya, artinya di C di pemrograman yang lain juga ya, semuanya memiliki macam-macam operator ya. Ya kita mulai dari yang paling umum ya. Ada operator aritmatik ya, atau operator yang biasa kita bilang jumlahan, pengurangan, perkalian ya, kemudian pembagian, modulus ya, eksponensial, kemudian ada floor division ya. Jadi untuk penjumlahan ya sama ya, Z sama dengan X plus Y gitu ya. Jadi penjumlahan X plus Y ya. Pengurangan adalah selisih dari X dan Y, kemudian perkalian X dikalikan dengan Y ya. Kemudian pembagian X dibagi dengan Y ya menggunakan slash. Kemudian sisa bagi modulus ya, X mod B mod Y gitu ya. Kemudian ada X ya, double star Y ya. Itu adalah eksponensial ya untuk bilangan cut ya. Kemudian ada juga floor division ya. Itu X sama dengan X plus 1. Itu untuk aritmatika ya. Jadi ini dasar ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Kemudian ada bitwise ya. Bitwise ini adalah operasi ini ya, kalau kalian pernah belajar gerbang logika ya, harusnya sudah ya. Ini kalian rata-rata sudah semester atas ya, bukan lagi anak semester 2. Jadi ada di dalam gerbang logika itu ada operator bitwise, ada operasi AND, OR, NOT ya, XOR, left shift, right shift. Ya, jadi ini adalah operasi bit ya. Jadi biner. Di sini kita menggunakan misalnya ya, ini kayaknya dulu saya sudah jelaskan juga ya, yang C juga iya, yang Python juga sama ya. Jadi misalnya 5 operasi N ya, 1 ya. 5 adalah 0101, kemudian 1 adalah 001. Kemudian dioperasikan dengan N ya. Ini mungkin ini kita lihat yang ini saja ya, yang supaya lebih jelas ya ini ya. Ini adalah kalau kalian pernah belajar tentang gerbang logika ya, di mikro juga ada ya. Kemudian beberapa mata kuliah yang lain. Di sini ada operasi AND, OR, NOT, NAND, NOT ya, NOR, XOR, kemudian XNOR. Nah, di sini juga simbol-simbolnya juga ya, kalian sudah tahu ya kalau kalian belajar mikro ya. Kemudian terutama di elektronika ini ya. Nah, kemudian nanti ada tabelnya ya, A dan B ya. Kemudian masing-masing dioperasikan ya. Misalnya 0 dengan 0 ya, 0 ya, 0N ya. 0N0, 0N1 ya. Kemudian 101 ya, operasi N ya 1 gitu ya. Kalau operasi N ya tentunya semuanya itu akan bernilai 0 kecuali yang sama-sama bernilai 1 ya. Kemudian OR adalah salah satunya bernilai 1 maka dianggap dia 1 gitu ya. Di sini 00 ya karena full in 0 jadi dia 0. Kemudian ada operasi NOT ya, NOT N ya, ini kebalikan ya. NOT OR juga dia adalah kebalikan juga dari OR ya. Kemudian XOR, XNOR gitu ya. Jadi ini adalah ciri di dalam operasi bitwise ya. Ini juga kalau kalian belajar kriptografi, operasi ini yang paling sering ya digunakan karena kriptografi adalah operasi untuk ini ya, menyamarkan sesuatu ya, membuat crypt. Ini operasi yang paling sering dilakukan. Oke, kemudian operasi berikutnya adalah ada operator assignment ya. Ini adalah operasi ya dibilang operasi penugasan gitu ya. Jadi ini juga berlaku untuk di yang dulu pernah belajar ini ya, yang menggunakan C ya, yang menggunakan apa namanya C++ ya. Ini juga masih ada namanya assignment operator atau operator penugasan ya. Jadi ini sebenarnya kita ini ya, jadi modelnya ini seperti shortcut ya. Ini adalah seperti shortcut
Jadi kalau kalian lihat ya, kalau X sama dengan 5 ya kalian bisa menuliskan X ya, sama dengan 5 ya. Kemudian kalau ingin menggunakan misalnya X sama dengan X plus 3 gitu ya, itu bisa dituliskan dengan assignment operator X plus sama dengan 3 gitu ya. Kemudian begitu juga dengan X sama dengan X, kemudian ingin kita kalikan 3 ya sama ya. Itu juga sama dengan yang lain ya. Jadi modelnya adalah dengan mendekatkan operatornya itu bersanding dengan ini ya, sama dengannya gitu ya. Jadi ini adalah namanya assignment operator, atau ada yang bilang juga ini adalah shortcut ya. Jadi operator untuk shortcut ke aritmetik yang tadi yang awal saya jelaskan gitu ya. Ya kemudian, nah ini ya contohnya tadi ya, X sama dengan ya, X sama dengan ya, X ada yang eksponensial ya, ada yang operasi N, ada operasi OR. Kemudian beberapa operasi yang lain ya. Kemudian ada operasi perbandingan ya. Kalau perbandingan ini ya dengan si ya sebenarnya tidak jauh beda gitu ya. Lebih dari, kurang dari ya. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar ya. Lebih besar sama dengannya ini saya kira masih sama ya. Tidak sama dengan gitu ya, sama gitu ya. Ini adalah operator perbandingannya. Ini kalau ini tidak begitu banyak berbeda ya dengan yang apa namanya, yang ada di C ya. Jadi kalau sama dengan ya sama dengan 2 kali ya, kemudian tidak sama dengan ya ada stopnya, kemudian ada tanda lebih besar, lebih kecil ya. Ini adalah operator perbandingan. Ya, tadi ada operator perbandingan arithmetic bitwise ya, itu adalah operator-operator yang sangat dasar. Nah, kemudian ada operator logika ya. Logika ini kita biasa gunakan ya untuk logic. Sebenarnya ada ini ya, operasi AND, OR, dan NOT ya. True ya, if true, if false ya. Jadi bisa dibuatkan seperti itu ya. Ada AND, OR, NOT ya. Ini adalah operator logika ya. Kalau ini additional ini ya, ini lebih banyak di kalau kita perlukan ya. Ini sebenarnya kemarin sudah kita bahas bagian di apa namanya, di keyword ya. Jadi sempat diungkapkan juga ada sense of ya. Ini sebenarnya banyak ya, apalagi kalau sudah kalian menggunakan library gitu ya. Kemudian oke, kita akan bahas lagi yang kemarin ya, tipe data ya. Kemarin tipe data apakah sudah dicoba yang sequence ya, tuple list, list tuple and set? Belum ya? Ya ini ya, kalau yang belum ya belum gitu aja, biar biar cepat ya, biar kita bisa lanjut ke yang lainnya gitu ya. Wah, ini kelas ini kelihatannya perlu juru bicara ini ya. Jadi konfirmasi agak susah ini.
Halo Pak, permisi Pak. Oke, silakan. Oh iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Untuk yang kemarin ini Pak, saya sudah coba sedikit-sedikit sih Pak untuk tipe data yang kemarin. Oke, Surya sudah mencoba ya. Saya coba share screen lagi ya. Ya, kemarin sudah di ini ya, sudah ada beberapa. Kalau kita ingin ulangi sekali lagi ya, kemarin kita sudah ungkapkan ya, kalau kita menggunakan yang apa namanya, yang list ya. Ya, list itu dia memiliki 3 sifat ya. Jadi dia memiliki 3 ya. Jadi memang perlu diulang-ulang ya. Jadi pertama dia bisa diakses dengan indeks ya. Jadi dikenali indeks 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dia bisa diubah ya. Melalui indeksnya. Misalnya kita ingin ubah indeks 1 ya kita langsung bisa ubah. Kemudian yang ketiga kita bisa menambahkan ya dan menghapus ya. Jadi di antara list tuple dan set itu yang paling artinya paling ini ya, paling fleksibel itu ya list ya. Nah, kalau list itu bagaimana ya? Kalau list itu kita menggunakannya misalnya ya, kita akan coba ya menggunakan list ya, lecture gitu ya. Nah, kemudian kita menggunakan list ya, jangan lupa kalau list kita menggunakan ini ya. Kalau list kita menggunakan square bracket ya, menggunakan kurung kotak ya. Misalnya di sini nama dosen saja ya, supaya gampang, Arfan ya. Kemudian misalnya Eko, kemudian Agus ya. Nah, ini adalah list ya kemarin ya, masih ingat? Ini adalah list ya. Kemudian kita print my lecture gitu ya. Ya, di sini akan muncul 3 nama. Kemudian kita dimungkinkan ya untuk memanggil salah satu. Jadi ini sifat pertama ya. Sifat pertamanya adalah dia bisa diakses via indeks ya. Ini kita bahas list dulu ya. Kemudian kita bisa mengakses indeksnya. Ini adalah sifat pertama ya. Bisa diakses indeksnya, di mana satu adalah echo ya. Karena 0, 1, 2 gitu ya. Jadi dia menyiapkan 3 tempat ya. Dimulai dari 0. Kemudian setelah itu kita bisa ini ya, apa namanya, menambahkan gitu ya. Misalnya ya, ada my ya, lecture ya. Kemudian misalnya kita akan tambahkan di ini ya, di 1 gitu ya. Kemudian kita beri nama misalnya ini ya, ingin menambah di indeks 1 gitu ya. Kalau menambah di indeks 1 berarti nambahnya di mana ini? Ada yang bisa mengira-ngira? Ya dikira-kira saja ya. Kalau nggak salah di akhir Pak. Kalau my lecture 1 berarti di akhir. Ya tidak apa kita coba Oh, saja ya. maaf Pak, itu saya ngeliat indeksnya Pak. Indeksnya jadi yang pertama Pak. Ya kalau yang pertama ini berarti di antara Indeks 1 itu yang kedua berarti Pak. Mohon maaf Pak. berarti 0, 1 ya. Berarti dia Iya. di baris ini ya. Nah, jadi dia akan menggantikan ya karena kita jadi ini kalau kita langsung nembak apa namanya listnya dia akan menggantikan ya. Jadi
berbeda antara append. Jadi kan ada istilahnya kalau di ini ada append ya. Kemudian insert ya, ada append, insert, remove ya. Makanya kemarin saya minta kalian supaya ini ya, supaya mencoba-coba gitu ya. Soalnya kalau tidak dicoba nanti pasti lupa gitu ya. Nah, berbeda kalau kita gini ya, my ya, lecture ya. Kemudian misalnya kita akan insert ya. Jadi kita ada perintah bisa insert ya, my lecture, insert ya. Kemudian misalnya langsung kita masukkan misalnya ini ya. Tadi yang hilang echo ya. Ya misalnya my lecture ya, listnya itu kita insert echo ya. Oh ada yang error. Kira-kira errornya apa ini? Bedanya append dengan insert apa? Kan ini langsung insert ya. Insert itu harus mengandung indeks ya. Beda kalau dengan append ya. Berarti kalau dari kacamata insert ini kurang apa ini? Insert. Saya bilang tadi insert itu harus mengandung indeks ya. Kalau append tidak perlu. Nah, berarti yang kurang dari mylecture.insert ini apa? Ya silakan buka referensi ya. Soalnya kalau kalian menemukan sendiri itu lebih oke gitu ya. Pasti lebih cepat hafal gitu ya. Kurangnya apa ini insertnya? Indeksnya Pak mungkin. Indeksnya disimpan Di depannya. Pak, ini ya. Perlu ada tanda lain? Tanda koma Pak. Ya, tanda koma. Ya, gini ya. Jadi kalau kita menggunakan insert, kita harus ketikkan indeksnya ya. Ini misalnya kita enter. Ya, dia akan nambah ya. Jadi echo akan nambah ya. Jadi dia akan masuk ya. Oh, di sini sudah ada echo duluan ya. Ya. Nah, kalau mau menambahkan langsung, ya itu kita pakainya adalah append ya. Kalau append, dia akan otomatis menambahkan di, ya namanya juga append ya. Dia menambahkan di akhir ya. Nah, jadi insert itu nembaknya adalah lokasinya mau ditambahkan di mana. Kalau append itu dia menambahkan di akhir gitu ya. Kemudian ada juga remove ya. Remove itu kita bisa menghapus dari akhir. Jadi sebenarnya ini ya, silakan nanti ya. Ini sebenarnya list ini sangat banyak operasinya. Ada remove, insert, append ya. Itu silakan nanti ya harus rajin dicoba ya. Nanti coba ya sekarang untuk belajar gampang ya untuk pemrograman. Kalian bisa mencoba sendiri ya. Kemudian ada tuple. Nah, tuple ini memiliki sifat yang berbeda ya. Kalau tuple ini tadi kalau list itu bisa diakses indeksnya, kemudian bisa diubah-ubah menurut indeksnya, bisa diganti-ganti. Tetapi kalau tuple ini hanya satu keunggulannya ya, bukan keunggulan sebenarnya ya, hanya memang dibatasi ya. Kalau tuple ini ya dia hanya bisa diakses via indeks gitu ya, dan tidak bisa ditambah ya, tidak bisa dikurangi juga ya, karena memang kalau kita bicara tentang tuple ini ya memang didesain tidak untuk ini ya, tidak untuk diubah-ubah gitu ya, karena ya sekali lagi tuple ini biasa digunakan untuk ini ya, digunakan untuk data science ya. Jadi memang desain tuh hanya bisa diakses di indeks, tetapi tidak bisa dimodifikasi ya, misalnya ya my tuple ya, tuple, kemudian kalau tuple itu pakai ini ya, kurung ya, kurung biasa. Kemudian saya akan coba cetak ya, print maple ya ini ya. Kemudian kita beri misalnya indeksnya ya, indeks 2 kita indeks 2
Ya, ada tuple, kemudian kita pasang, kita akan panggil yang 2 ya. Jadi my tuple, kemudian kita ingin panggil yang 2. Ya, yang 2 adalah Agus ya, karena kan indeks kedua 012 gitu ya. Tapi kita coba ya, kita mungkin kita ingin menambahkan ya. Ya, misalnya kita akan menambahkan Yosua ya di sana ya. Append Yosua terhadap tuple ya. Kemudian kita print semua aja. Ya, dia akan error ya. Jadi di tuple ini memang tidak didesain untuk ini ya, apa namanya, dimodifikasi ya. Jadi tuple itu memang tidak didesain untuk modifikasi. Tetapi nanti di sini kita akan banyak ini ya, bermain ini ya. Kalau di tuple ini model ditampilkan itu macam-macam ya. Bisa juga kalian menggunakan teknik ini ya, teknik slicing ya. Misalnya saya biar menarik, saya tambahkan dulu. Misalnya di sini ada Enda, kemudian di sini ada Iwan ya. Di sini ada ya, ini saya hapus. Ini saya besarkan sedikit ya. Ya, ya di sini tuple kita print dulu ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan slicing ya. Slicing adalah proses untuk ini ya. Kalau kalian bermain data science itu slicing itu penting, artinya memilih data yang mana mau ditampilkan gitu ya. Misalnya ini kita slicing ya. Misalnya saya mulai dari 2 sampai selesai. Ya, dia akan menampilkan dari indeks 2, 012 sampai selesai. Agus, Indah, Joko, Iwan, Joko gitu ya. Atau kalian ingin slicingnya dari belakang gitu ya. Sampai yang indeks 2 gitu ya. Ya, dia akan menampilkan Arfan, Eko tanpa Agus ya, karena kita slicing terakhir itu ya indeks 2 tutup ya. Jadi yang tampil adalah Arfan dan Eko. Nah, kemudian misalnya saya akan tampilkan, saya batasi ya, indeks 2, kemudian indeks 4 ya. Ya, indeks 2-nya muncul, Enda masuk ya, kemudian Iwannya sudah tidak masuk gitu ya. Jadi ini adalah namanya slicing ya kalau di tuple ya. Jadi kita bisa memilih data yang mana ingin diambil ya dari ini sampai ini. Misalnya kan kalau tuple itu kan banyak ya. Kalau saya biasanya untuk Twitter itu ya, untuk cuaca itu ya kita perlu slicing ya, karena jumlahnya sangat banyak ya. Perlu kita ambil dari ini sampai ini kan gitu. Oke, itu yang tuple ya. Kalau dictionary saya kira kemarin sudah ya, cuman kemarin tidak sampai ini ya, tidak sampai apa namanya, beberapa nama ya. Kemarin kan satu nama ya. Misalnya di sini kita akan buat ini ya, dictionary. Kemudian di sini mahasiswa 1 ya. Sama dengan. Nah, kalau di dictionary ini kita menggunakan sama dengan ini ya. Dengan ini kita menggunakan mirip dengan set ya, menggunakan kurung apa nih, kurung kurawal ya, apa namanya, curly bracket ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengisi di sini ya. Isinya kemarin ya sama ya. Kita misalnya beri nama, ini nama ya. Namanya misalnya ya Budi gitu ya. Kemudian kita bisa isi yang keduanya misalnya apa ya, angkatan ya, misalnya 2017 ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memasukkan lagi dictionary berikutnya gitu ya. Nah, di sini ini saya copy saja biar cepat ya. Ini kemudian ini ya, ini mahasiswa 3, mahasiswa 2, ini 3. Ya, misalnya ini ya. Kemudian ya kita bisa ini ya, kita bisa
print yang mana kita mau gitu ya. Jadi misalnya saya print mahasiswa 1 ya. Oh, ada yang ini angkatan 2017. Ada yang kurang ini. Apa nih? Ada kurang di sebelahnya Budi nih. Komanya, Pak. Ya, koma ya. Di sini Budi, Iwan, kemudian Wati ya. Jadi kurangnya adalah komanya ya. Kita coba lagi. Ya, ini sudah bisa ya. Akan tampil ya. Kemudian kalau ingin menampilkan semuanya ya mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 atau gabungan ya kita bisa menggunakan variabel baru ya. Jadi misalnya saya buat satu lagi variabel namanya misalnya variabel elektro gitu ya. Kemudian saya akan tambahkan mahasiswa 1, mahasiswa 2 dan mahasiswa 3 gitu ya. Nanti akan muncul ya semuanya gitu ya. Nah, ini adalah dictionary ya. Jadi modelnya kita bisa membungkus dalam satu tempat ya. Ya, kemudian yang berikutnya kalian bisa mencoba ini ya. Ya dulu ya coba gambar flowchart dulu ya. Tadi saya tunda sebentar ya. Ini ada quick quiz tapi tidak usah lama ya. Kalian kelihatannya sudah pernah juga mengerjakan ya. Ya ini coba ya. Saya cuma ingin melihat ini ya. Coba gambarkan ya untuk konversi suhunya ya. Tapi saya kira tidak lama ya. Sebentar saja. Tapi dikerjakan ya supaya nanti ada isinya nanti ininya. Oke, saya akan cek ya 5-10 menit saja ya untuk ini ya konversi suhu ya. Tapi yang saya minta bukan program dulu ya, program nanti kalau program banyak ya. Yang penting bagaimana kemampuan kalian menuangkan saya kira konversi suhu semuanya sudah tahu ya algoritmanya seperti apa ya, sangat mudah sekali. Tinggal bagaimana caranya supaya si komputer paham ya. Nah, itu silakan coba digambarkan ya. Nah, silakan waktunya nanti saya cek lagi ya 5-10 menit ya. Pak, Ya, silakan. bebas. Satuan suhunya bebas. Ini suhunya semuanya ya. Jadi bisa ke semuanya ya dari Celsius ya, Fahrenheit ya, Celsius Fahrenheit, Fahrenheit Celsius Reaumur ya, Celsius Kelvin ya. Begitu juga sebaliknya ya. Fahrenheit. Jadi kalian minimal membuat ini ya semacam ya kita tidak bicara program ya, kita bicaranya adalah algoritma. Bisa jadi kalian membuat if statement ya, atau kalau menggunakan prosedur fungsi ya bisa membuat fungsi sejumlah berapa yang akan dikonversi ya. Jadi Fahrenheit, Kelvin, Reaumur ya, Celsius ya. Jadi ya bocorannya ya dengan menggunakan ya beberapa fungsi gitu ya untuk ya supaya semuanya bisa berjalan kan gitu. Jadi semuanya ya, bukan salah satu suhu.
Oke, saya kira kalau sudah ada yang sudah menggambarkan ya, silakan langsung langsung share aja ya. Oke, belum ada ya. Ya, kalau belum saya lanjutkan sedikit ke if statement dulu ya. Ini sudah terlalu lama. Ya, sebenarnya saya akan mengajarkan statement ya. Ini statement ini mengingatkan kembali ya.
Jadi statement sebenarnya banyak ya, ada for while ya, ada switch ya. Ini yang secara umum ya, break, continue, go to, return ya. Ini untuk yang ini gabungan antara Python dan beberapa bahasa pemrograman yang lain. Ya tujuannya selection kita menggunakan if ya. Kalau tadi menggunakan yang konversi suhu itu akan menggunakan banyak if ya. Sesuai dengan ya berapa skenario yang kalian inginkan gitu ya. Ya, kemudian ya, strukturnya ya tadi ya, ada text expression ya. Kemudian setelah itu nanti ada if false ya, kemudian if true ya. Jadi kalau true ya ada body of if-nya. Jadi akan bercerita tentang bagaimana kalau nilainya true ya. Kemudian bisa jadi juga ya kita bisa buat ini ya, ada if else. Jadi kalau hanya ada dua kemungkinan ya if cocoknya. Jadi if true ada body of true-nya. Kemudian setelah itu ya sisanya ya else gitu ya. Tapi kalau di if else ya itu ada perlakuan sendiri ya. Kalau if bagaimana, kalau selain itu bagaimana gitu ya. Jadi ada else-nya gitu ya. Kemudian ada juga yang modelnya dia bercabang ya. Jadi if elif ya. Jadi if kemudian di bawahnya lagi ada if terus gitu ya sampai kondisinya semuanya terpenuhi gitu ya. Ini ya kurang lebih if else-nya ya. Kemudian ya ini tugasnya jadi dua ini ya. Sebenarnya ada Fibonacci juga gitu ya. Kalau saya ini sajalah kalian kerjakan tugas ini dua gitu ya. Kemudian nanti submit ke Kulon ya. Di sana ada. Tapi kalau submit di Kulon itu harus benar ya. Soalnya saya menggunakan VPL ya. Kalau tidak bisa dieksekusi VPL ya nilainya 0 ya. Jadi pastikan benar di Jupyter Notebook. Kemudian kalau ini duanya jadi program ya. Harusnya ini tidak program. Saya minta kalian untuk present ya. Tapi ini terlalu lama ya. Jadi saya minta kalian untuk programnya itu dikirimkan melalui VPL, kemudian algoritmanya nanti di save menggunakan format PDF ya. Kemudian dikirimkan ke Kulon juga ya. Jadi nanti di Kulon itu ada dua part ya. Part satu itu adalah algoritmanya dalam bentuk PDF, kemudian yang kedua adalah programnya ya dalam bentuk ya script yang dari Jupyter di paste di VPL-nya ya. Itu tugasnya karena ini tugas dalam kuliah ya, bukan tugas yang dikerjakan untuk minggu depan ya. Jadi saya minta nanti jam 10 harus sudah selesai ya. Jadi nanti dikirimkan saja hasilnya seperti apa ya, itu dikirimkan. Ya ada pertanyaan mengenai ini quiz-nya, ada dua ini, numpuk jadi dua jadinya. Oke, tidak ada juga ya. Mungkin di semester 7 ini kalian kelihatannya sudah mulai sibuk ya. Ada yang kerja praktek dan yang lain-lain ya. Saya harap kalau tidak bisa mengikuti dengan penuh dan tidak bisa fokus ya, saya harap kalian fokus mengerjakan tugasnya saja gitu ya. Kalau ada apa-apa, misalnya ada sesuatu terkendala dengan apapun misalnya di tempat kerja praktek atau kesibukan kalian yang lain, ya langsung kontak sebelumnya ya. Jadi nanti saya bisa paham treatmentnya seperti apa gitu ya. Oke, saya kira cukup saja. Yang penting ini dikerjakan quiz-nya 2 ini. Silakan nanti upload di Kulon. Untuk sementara ini kita masih strict jam 10 ya. Kecuali ada kebutuhan lain nanti kita bicarakan nanti. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Semoga sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, kita end meeting ya.